kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang Desinfektan. terjadi terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu kami akhirnya ke sana, jam kami akan nyetop keadaan. Ya, pemirsa, masih dalam obrolan spesial dengan topik PPDB antara zonasi dan gengsi. Kita beralih sekarang ke Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng, Ibu Hesti Ranita Sari SEMM. Setiap tahun ajaran, saya sering sekali mendengar dan riuh sekali di DPRD Buleleng bahwasanya ada warga yang meminta tolong pada wakil rakyatnya untuk mencarikan sekolah tujuan yang bersangkutan. Biasanya sih di sekolah-sekolah favorit, di kota biasanya, Bu. Pertanyaannya, tahun ini ada nggak titipan untuk Ibu dari konstituen Ibu? Silakan Bu Esti. Baik, selamat siang Om Swastiastu. Apa kabar, Bung? Ya, baik-baik sekali. Pertama ditanya saya langsung mengerucut ya. Oke, selamat siang untuk para pemirsa Guntur, TV dan Radio Guntur di seluruh lapisan masyarakat di Buleleng. Baik, kalau titipan mungkin 3 tahun sebelumnya itu banyak ya, sebelum proses zonasi diberlakukan. Tapi memang sekarang saya juga bersyukur banget selaku wakil rakyat sedikit menemukan seperti itu lagi, karena memang semua by online, penerimaannya, seleksi dan pengumumannya pun by online. Dan Astungkare sampai sekarang masih berjalan aman karena saya menghargai komitmen lurah-lurah juga untuk mengedepankan prestasi kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, kemudian bagaimana Ibu memastikan pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Yang saya lihat semenjak zonasi diberlakukan dari pusat, memang kita sadari pemerintah pusat mengalami sedikit adaptasi dari yang dulunya daftar langsung dan sekarang online. Itu pemerintah pusat mengalami beberapa adaptasi. Kita bisa lihat dari dulunya zonasi itu kan mencapai 90%. Itu memang di saat itu banyak sekali ada keriuhan. Itu saya sadari, memang sangat banyak ada keriuhan, kericuhan, dan kantor kami juga banyak didatangi oleh orang tua murid seperti itu. Dan kami memang harus bersikap yang mempunyai hati yang sabar untuk menjelaskan bahwa itu tidak terjadi lagi tahun ini, karena memang kita lihat zonasi hanya diberlakukan hanya 50% saja. Yang menjadi titik tolak adalah Bapak sudah benar banget mengundang Ibu kita, Ibu Karnadik selaku kepala sekolah, karena beliaulah yang paling banyak dicari oleh orang tua siswa, Kenton. Jadi memang pemerintah pusat sudah beradaptasi. Sampai sekarang juga saya rasa Mas Menteri juga sudah melihat di bawah bagaimana ricuhnya di provinsi, kabupaten yang ada seluruh Indonesia. Jadi dengan mengubah sedikit pola presentasi, zonasi menjadi 50%, prestasi 30%, dan sisanya afirmasi dan perpindahan orang tua yang mempunyai jabatan yang harus dipindahkan keluar dari asal tempat tinggalnya. Jadi saya rasa sekarang skemanya sudah menuju lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi siswa yang benar-benar berprestasi tidak ragu-ragu lagi mendaftarkan melalui jalur prestasi, karena prestasi sudah dibuka 30%, 15 non akademik dan 15 akademik, seperti itu. Ya, tadi ada saran masukan dari akademisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya menumpuk pada satu sekolah. Mungkin kita bisa contohkan ke SMP Negeri 1. Perlu ada pemerataan kualitas. Sementara Dinas Pendidikan terganjal anggaran. Dari tahun ke tahun, bahkan tahun ini mungkin hampir 50% anggaran Dinas Pendidikan dipangkas untuk keperluan yang lain. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Jangankan bicara kuantitas, kualitas juga akan berpengaruh. Silakan Bu Esti, soal anggaran ini. Baik, berbicara zonasi, Mas Menteri di pusat itu menginginkan bahwa terjadinya pemerataan kualitas dari sekolah itu sendiri, baik ada di kota, di pedesaan, dan memang zonasi ini diperuntukkan seperti itu. Kami dari pemerintah Kabupaten Buleleng, saya selaku DPRD, Ketua Komisi sebagai pemberi anggaran, fungsi kami budgeting, legislasi, dan controlling yang ada di Buleleng ini, memang saya akui APBD kami
menunjuk 20% amanat undang-undang bahwa sebuah kabupaten harus 20% itu mutlak harus diamanatkan kepada pendidikan. Yang saya terakhir baca RKA kemarin 165 miliar untuk dinas pendidikan itu pun masih kurang. Karena memang 3 fungsi kami budgeting itu kita habis terkuras ke kesehatan, itu kita harus bayar, kita akui bayar KIS APBD, APBI APBD itu sangat besar. Pasar Banyuasri yang kita lihat juga sedang dibangun, itu membutuhkan dana yang sangat besar. Dan terakhir memang 3 skema anggaran terbesar kami yaitu dinas pendidikan juga, itu pun belum cukup. Kami kemarin sudah berdiskusi untuk membedah lagi mana yang bisa kita kurangi, tempat lain bisa difokuskan ke pendidikan. Karena kalau kita tidak memenuhi amanat undang-undang ini, kami dari kabupaten pasti disalahkan oleh pusat, seperti itu. Itu sedang proses. Dan untuk pemerataan guru, izin Pak Akademisi, sudah kami lakukan berproses. Karena memang pemerataan guru itu tidak hanya pihak kami saja yang bekerja, tapi juga kita lihat masukan dari guru A ke guru B di sekolah A ke sekolah B, dan itu sedang proses. Kami pastikan bisa segera rampung setelah COVID ini agak mereda, seperti itu. Ya, tadi disampaikan anggaran sebesar 165 miliar. Kalau dilihat oleh masyarakat sih jumlahnya cukup besar. Ya, cukup besar. Tapi sesungguhnya itu kan hanya titipan pusat, BKK. Untuk operasional seperti misalnya memperkencang, meningkatkan bandwidth misalnya di masing-masing sekolah, itu sampai saat ini belum ada subsidi dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Bisa nggak diselipkan anggarannya itu sehingga pemerataan bandwidth untuk menunjang kelancaran dari terutama dalam PPDB ini bisa dilaksanakan. Silakan Bu Esti. Baik. Memang kita akui tahun 2020 kita belum mampu untuk seperti daerah lain yang menerapkan PPDB secara online menyeluruh, karena kita memang akui kita harus siap di perangkat PC, komputer di setiap sekolah, jaringan harus kuat, dan aplikasi kita harus beli dengan mahal, dan pemeliharaannya juga kita harus pikirkan anggarannya. Seperti kita tahu bupati kita semua sedang merencanakan infrastruktur pasar yang sangat banyak mengeluarkan anggaran. Kita tahu di situ sekitar 130 miliar. Andai kata pasar ini sudah selesai tahun ini, tahun depan kita bisa berbenah di aspek yang lain, seperti itu. Dan saya juga terus mendorong pemerintah, saya selaku kapasitas saya sebagai ketua komisi, tahun depan kita harus sudah semua serba online, tapi dengan syarat tidak ada lagi yang gaptek akan teknologi, seperti itu. Jadi pihak sekolah saya harapkan juga kami kontrol ke bawah, mendampingi sekolah bahwa setiap sekolah membuat satu meja atau loket yang bisa dipergunakan untuk menerima orang tua yang benar-benar tidak mengerti tentang IT dan memang mengedepankan social distancing dan protokol kesehatan itu sendiri. Ya. Ibu Hesti, bagaimana jawaban Ibu ketika nanti ada orang tua yang meminta tolong satu saja anak saya biar bisa masuk ke sekolah favorit? Bagaimana kira-kira jawaban Ibu? Ini jawaban atas nama seorang wanita dan ibu atau kapasitas saya sebagai anggota dewan. Ini kami terus terang dilema, dihadapkan dengan anak kecil yang berada di depan kami menangis dengan membawa ibunya, orang tuanya, dan memang satu sisi sebagai perempuan, sebagai ibu, saya tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa saat ini tidak bisa lagi diberlakukan pencarian domisili yang last minute seperti itu. Saya pun suatu saat akan mengalami hal seperti itu, dan saya selaku wakil rakyat harus berusaha bisa memberikan jawaban peneduh hati. Jadi contohnya seperti ini, saya jelaskan semua apa yang terjadi di Buleleng. Selama ini saya pernah dihadapkan 1-2 kali sampai akhirnya mereka paham dengan saya berikan pemahaman bahwa sekolah di mana saja sama. Kami dari pemerintah sudah berproses untuk menunjang dari fasilitas sekolahan, para gurunya, dan kami juga di Dewan itu sebelum saya di Komisi 4 siap untuk terus menggaungkan bahwa guru sarana prasarana itu harus dilengkapi di seluruh sekolah yang ada di Buleleng. Astungkare ini pasar sudah selesai dengan anggaran yang banyak terkuras di sana, kita bisa fokus ke kesehatan dan pendidikan saja nantinya.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Esti. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana Dewan memberikan pemahaman kepada para orang tua agar mereka tidak kembali terkooptasi mengejar gengsi, tapi mereka terkooptasi, terlecut untuk mengejar prestasi anak-anaknya? Silakan. Baik, awal saya mendapatkan undangan sini, Bung. Saya baca temanya amazing, luar biasa. Bertema antara zonasi dan gengsi. Di satu sisi gengsi untuk mendapatkan sekolah unggulan, karena memang kita akui SMP 1, SMA 1, SD 3 itu memang base-nya sekolah yang ada di Buleleng. Jadi kalau bisa saya kata itu dari diri orang tua murid, mindsetnya harus diubah. Bahwa saya yakin bahwa pemerintah pusat, menteri kita itu mengupayakan semaksimal dan sesempurna mungkin untuk pemerataan guru yang sudah saya katakan tadi, bahwa Indonesia ini berbenah menuju yang lebih baik lagi dari sisi pendidikan. Itu salah satunya ada sistem zonasi. Jadi setiap sekolah yang ada di kabupaten kita ini semua unggulan, tidak hanya SMP 1 saja, SD 3 ataupun SMA 1 ataupun SMA 4. Jadi semua unggulan. Ke depan setelah pola mindset ini bisa dipahami oleh setiap orang tua murid, kita dari pihak pemerintah, dari pihak satuan, dari pihak sekolah juga bisa meningkatkan apa yang ada di dalamnya. Contohnya meningkatkan fasilitas sekolah, meningkatkan mutu dari guru-guru itu sendiri, dan terutama tentang pemahaman orang tua ini bahwa sekolah sekarang ini dia diberlakukan zonasi bukan berarti itu saja yang baik, cuman diberlakukan setiap sekolah yang ada di Buleleng harus merata kualitasnya seperti itu. Ada rencana untuk mengajukan semacam ranperda atau draft dan ranperda atau soal kualitas sekolah di Kabupaten Buleleng? Karena bagaimanapun juga kalau tidak diatur dengan peraturan, biasanya bisa-bisa saja atau biasa-biasa saja. Silakan Bu Esti. Ya, sebelum proses ranperda diberlakukan kita harus kaji dulu dengan kajian akademis ya. Bila semua menunjang, kenapa tidak harus diberlakukan. Jadi memang sebelum jadi ranperda prosesnya sangat panjang. Salah satunya harus dikaji dulu apa yang terjadi di bawah, terutama dari kajian akademisi. Kami juga beberapa bekerja sama dengan universitas, salah satu mungkin Undiksa. Setelah itu terlaksana, kita laporkan ke badan perda kami, dan di situ akan kita godok lagi untuk kita diskusikan kapan harus adanya perda ini. Jadi kenapa tidak kalau memang semua menunjang dan memang harus diberlakukan ataupun harus diciptakan perda. Tapi setelah perda ini terbuat dan udah ACC dari DPRD, saya rasa semua harus mentaati apa yang ada di perda itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hesti Ranita Sari. Kita beralih ke Ketua Dewan Pendidikan, Bapak Dr. Andos I Gusti Ngurah Agung. Setiap tahun Dewan Pendidikan melakukan pemantauan terhadap PPDB ini. Dan setiap tahun juga ditemukan beberapa persoalan-persoalan baru yang muncul. Tahun ini bagaimana rencana kerja dari Dewan Pendidikan atas PPDB yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng? Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Bung Wirat. Para pendengar dan pemirsa Guntur nih, ada TV-nya, radionya, media yang lainnya. Memang Dewan Pendidikan telah memprogramkan untuk tahun ini melakukan pemantauan baik terhadap pelaksanaan PPDB dan ujian nasional yang batal, itu juga sudah sempat kita programkan. Demikian pula untuk pelaksanaan pembangunan DAK dan lain sebagainya. Nah, kita di dalam pelaksanaan monitoring PPDB tahun-tahun sebelumnya memang agak berbeda dengan adanya zonasi ini. Zonasi pada awalnya yang kalau tidak salah 80% itu ya, itu tanpa adanya afirmasi, begitu membuat kisruh masyarakat yang luar biasa itu. Bahkan ada demo-demo minta mundur menterinya itu ya. Sehingga atas evaluasi itu barangkali 2 tahun berikutnya menurun gitu ya, tensinya dengan meningkatkan
atau menurunkan zonasinya itu. Bahkan sekarang minimal 50% itu ya. Ada batas minimalnya. Nah, ini memberikan peluang kepada aspirasi masyarakat yang menginginkan, mau tidak mau masyarakat itu pasti selaku orang tua mencarikan sekolah lembaga pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Masyarakat itu aspirasi masyarakat yang patut kita dengarkan, tampung itu. Tidak semata-mata dari keputusan pemerataan, hanya pemerataan tempat saja, tetapi perlu aspirasi itu kita dengar. Sehingga topik yang sekarang ini dengan sistem zoning dan gengsinya ini amat manusiawi sekali. Pasti demikian, karena aspirasi masyarakat, orang tua ingin anaknya itu mendapat pelayanan pendidikan yang terbaik. Apalagi di masa-masa sekarang ini, paling orang tua itu punya anak 2, bahkan 1, 3 itu ingin terbaik untuk pendidikan. Bahkan kalau tidak dapat terbaik di Buleleng, barangkali bila perlu keluar daerah, bila perlu keluar negeri. Jadi yang demikian itu sangat wajar, apalagi kondisi ekonomi kita makin baik, makin membaik itu ya. Sehingga kajian untuk zonasi ini mendapatkan semacam, katalah, kurang antusias bagi masyarakat orang tua, terutama yang sudah memiliki pendidikan yang bagus, kemudian kondisinya ekonomi, sosial ekonomi sudah bagus, yang dipaksa oleh ketentuan itu harus masuk di sekolah di halaman rumahnya, katakanlah, yang kondisinya mereka tahu dia. Oleh karena itu saya kira tantangan bagi pemerintah, Dinas Pendidikan, dukungan dari DPRD untuk bagaimana memfasilitasi sekolah itu sehingga pemerataan kualitas, baik itu sarana prasarana maupun gurunya itu makin pendek, makin kecil perbedaannya dengan yang sekarang difavoritkan, katakanlah diunggulkan begitu. Tanpa itu saya kira aspirasi masyarakat orang tua selalu akan memberikan jalan upaya untuk anaknya mendapatkan sekolah yang lebih baik. Jadi ini harus ditangkap oleh pemerintah, oleh DPRD, sehingga fasilitas sekolah-sekolah yang di pedesaan, yang di kampung itu jangan kalah dengan yang di kota. Termasuk manajemennya, termasuk katalah kepemimpinannya. Karena saya tahu pengalaman ini, kepala sekolah amat sangat menentukan berhasil tidaknya mengelola pendidikan itu sendiri. Disiplinnya, kemudian komitmennya, dan seterusnya. Kalau kepala sekolah itu agak lembek, wah ini agak sulit. Apalagi di pedesaan yang kurang kontrol, yang fasilitasnya kurang, makin berabe itu, makin jauh kesenjangan kualitas, makin sulit untuk mengajak masyarakat yang sudah makin maju sekarang, walaupun di pedesaan, transportasi, komunikasi luar biasa dan majunya itu, pasti mendapat informasi bagaimana sekolah-sekolah yang ada di kota, bagaimana kondisi sekolah yang ada di luar daerahnya, dibandingkan dengan yang di daerahnya sendiri. Nah ini, apakah itu gengsi atau apa, ini sangat rasional. Patut ditangkap oleh masyarakat, oleh publik, oleh pemerintah terutama, untuk mengakomodir bagaimana kesenjangan itu bisa didekatkan. Sehingga tidak harus berbondong-bondong ke sekolah, ke kota, melanggar zonasi dengan berbagai upaya, dengan berbagai surat keterangan yang asli dan palsu dan sebagainya itu. Kalau hal demikian sudah disiapkan dengan baik, saya kira Pak Lurah di Banjarbali ini tidak akan terlalu sulit mendapatkan beban-beban yang tidak diinginkan itu. Saya kira itu. Oke, Pak Agung, temuan-temuan yang sering masih ditemukan dalam dalam monitoring PPDB, mungkin kita ambil 3 tahun terakhir, Pak Agung. Ada semacam
tanda petik pelanggaran yang kita temukan, terutama ya pada masa-masa hari-hari kritis itu. Bahkan setelah selesai penentuan pun semacam pendaftar kembali belum gitu masih dimungkinkan. Padahal pendaftaran kan sudah itu, tapi masih. Kemudian juga jalur perpindahan masih juga ada yang mengakal-akali itu. Nah, sekarang nampaknya jalur afirmasi ini sangat memberikan suatu kelegaan, terlebih kepada yang kondisi sosial ekonomi yang rendah, itu sangat aman, asal punya kartu-kartu yang disebutkan tadi itu akan memberikan jaminan kepada masyarakat yang kondisi sosial ekonominya relatif rendah, itu bisa mencapai pendidikan yang diidamkan oleh yang bersangkutan. Oke, satu lagi Pak Agung, sebagai perwakilan komite di kabupaten, bagaimana mengajak komite agar berkomitmen lebih mengutamakan prestasi ketimbang gengsi berbondong-bondong ke sekolah favorit atau yang diunggulkan? Silakan. Sayangnya tahun ini kita tidak bisa melakukan pertemuan lebih besar kepada komite ya bersama-sama. Pertemuan itu sangat memungkinkan untuk bisa kita berkoordinasi, bersaling sharing itu ya di antara komite-komite satu dengan komite yang lainnya untuk bisa bagaimana bekerja sama dengan kepala sekolahnya. Antara lain dengan adanya paguyuban kelas, bagaimana itu ini sangat memungkinkan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas di masing-masing kelasnya walaupun komite tidak ada di sana. Tetapi itu sangat berpeluang untuk secara bersama-sama menunjukkan komitmen dan tanggung jawab bersama antara orang tua dengan sekolah. Nah, ini saya sangat mengapresiasi paguyuban silakan barangkali ini bisa dikembangkan supaya katakanlah aspek yang tadinya tertutup di dalam komite itu bisa kita dapatkan di kebersamaannya di paguyuban itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung, Ketua Dewan Pendidikan. Masih ada beberapa sesi, diantaranya nanti membuka sesi line telepon kepada 3 pendengar, kemudian ada tanggapan dari para narasumber. Tapi sebelumnya kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan.